Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup diri manusia ini yang sesungguhnya adalah tidak wujud, adalah adam atau musnah, adalah kosong, dan sesungguhnya manusia ini adalah mati dan tidak bisa berubah menjadi yang maha ada, menjadi yang maha wujud, menjadi yang nyata atau yang hidup, karena dialah yang ada, dialah yang zahir, dialah yang batin, dialah yang awal dan dialah yang akhir, dialah itu aku, kata Allah. Oleh karena itu, jika kita mencari yang ada, yang wujud, yang hidup melalui sesuatu yang tidak ada, yang gaib, yang mati, adalah sia-sia belaka. Sebab yang tidak ada, yang mati ini, yang gaib ini tidak akan mampu menzahirkan yang maha hidup, yang maha ada. Sebaliknya, yang ada itulah yang mampu mewujudkan segala sesuatu. Yang tidak ada, kosong atau adam, menjadi maha ada, menjadi ada. Zat yang gaib, lagi gaib itu selama-lamanya tidak akan ada kenyataannya, tetapi ada penzahiran sifat-sifatnya, terutama kepada salik yang benar-benar mukmin, salik yang mengenalnya, karena hidupnya itu Allah. Si hamba ini hanya menjadi kenyataan tajalli zat yang gaibul gaib, yang wujud dengan senyata-nyatanya. Maka Allah itulah yang hidup. Daripada ahadiyah timbul menjadi wahdah, yaitu kenyataan kesempurnaan sifatnya. Inilah pintu untuk mengenal yang maha ada, yang maha hidup, Allah yang tiada kosong. Oleh sebab itu, wujud aku Allah itu lebih terang dan nyata daripada wujud-wujud yang lain yang sebenar-benarnya tidak wujud, yang sebenar-benarnya kosong dan tidak ada. Akulah yang melihat dan yang dilihat, akulah Allah yang hidup. Wujud si hamba itu adalah kosong, adam, gaib, dan tidak hidup, dan sesungguhnya mati semata-mata. Ingat yang sebenar-benarnya ingat, sehingga tidak ingat lagi. Itulah tidak ingat, itulah yang sebenar-benarnya ingat. Makrifat yang sebenar-benarnya makrifat itu, sehingga tidak makrifat lagi. Jadi tidak makrifat itulah yang sebenar-benarnya makrifat. Apabila kita sudah mendapatkan kepahaman bermakrifatullah yang nyata dan terang itu, tidak lagi diingat-ingat, karena dia itu senantiasa ada di mana saja kamu berada. Dia juga nyata pada dirimu sendiri. Dan sesungguhnya bagaimana rupa jasmani, begitu juga rupa nyawa. Manakala nyawa itu adalah napas, dan napas itu seperti anfas, maka keempat-empat itu berperingkat sampai kepada nufus, dan nufus itu seperti rupa zat. Zat itu seperti rupa sifat, dan sifat itu seperti rupa asma. Kemudian asma itu seperti rupa af'al, dan perkara di atas diakui oleh Allah seperti firman-Nya melalui hadis qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Sifatku itu sifatnya, tiada ada daripadaku melainkan Allah Ta'ala. Barang siapa mengenal badannya, ia akan mengenal nyawanya. Barang siapa mengenal nyawanya, ia akan mengenal sirnya. Barang siapa mengenal sirnya, ia akan mengenal Tuhannya yang kadim adanya. Yang keluar itu bernama napas. Yang dinamai anfas itu gerak dari hidung sampai ke bawah leher. Yang dinamai tanapas itu gerak dari bawah leher sampai ke hati. Dan yang dinamai nufus itu di dalam hati. Itulah hakikat nyawa. Awaludin ma'rifatullah. Permula-mula agama mestilah harus mengenal Allah. Ya Muhammad, kenalkanlah diri kamu sebelum kamu mengenal aku, dan sebenar-benar diri kamu kenal ialah engkau kenal aku. Matikan diri kamu sebelum mati sebenarnya, dengan memulangkan zat, sifat, asma, af'al Allah, memulangkan kudrat, iradat, ilmu hayat, kekuasaannya, berkehendaknya, dan pengetahuannya, dan kehidupan Allah. Napas adalah cerminan daripada ruh, dan napas adalah kembaran bagi ruh. Ruh adalah hakikatnya, napas adalah syariatnya di alam ini. Roh itu diibaratkan kapal, napas itu pula bagaikan ombak.
maka jikalau tenang ombaknya, maka tenang pula perjalanan kapalnya. Begitu juga dengan roh, jika napas seorang hamba itu tenang, maka ia akan memberi kesan kepada rohnya. Kaum arif billah dan ahli rohani teramat sangat mementingkan latihan pernapasan ini. Apabila pernapasannya baik, maka akan baik pula lah perjalanan roh dengan Robnya. Emosi teramat-amatlah mempengaruhi pernapasan, baik ia di dalam keadaan marah ataupun tenang. Jikalau seseorang itu berhasil mengawal emosinya, maka akan tenanglah ia. Mereka yang tidak mementingkan rohaninya adalah seperti jasad yang tidak ada rohnya, maka mereka-mereka itu teramatlah mudah dibodohi dan disesatkan oleh iblis dan setan. Apa gunanya sebatang jasad walaupun ia adalah seorang raja ataupun seorang yang cantik dan kaya, jikalau tidak ada rohnya dan nyawanya? Maka nanti akan dikebumikanlah orang itu dengan secepat mungkin. Mayat namanya. Roh dan kerohanian itu teramat sangat penting sekali di dalam memahami pengertian hidup dan perjalanan hidup ini. Nafas berasal dari Rabbul Alamin. Nafas adalah sumber kehidupan. Tanpa nafas maka hancurlah kehidupan itu. Nafas adalah al-hayat yang datang daripada Tuhan, maka nafas itu adalah rahasia ilahi. Para ulama sufi telah mengamalkan zikir nafas untuk pembersihan rohaninya, manakala para ahli tenaga dalam pula telah mengamalkan pernapasan ini untuk mengaktifkan tenaga gaibnya sehingga dapat melakukan perkara-perkara dengan kekuatan jasad. Kaum sufi menamakannya sebagai nasma, yaitu gabungan antara roh, jasmani dan jasad. Zikir nafas adalah sebagai dinamo penggerak ke semua sistem rohani dan jasmani. Zikir nafas adalah merupakan ibu daripada segala zikir yang mempunyai banyak keistimewaan, yaitu mampu membersihkan segala kotoran di dalam jasad dan rohani. Zikir nafas ini adanya pecahan dan rangkaiannya tersendiri. Pecahan zikir ini ialah zikir nufus, zikir tanafas, dan zikir anfas. Keempat-empatnya ini saling berkaitan di antara satu sama dengan yang lainnya. Bermula daripada nafas itu karena anfas, hidup anfas itu karena nufus, hidup nufus itu dengan rahasia, dan rahasia itulah merupakan diri rahasia Allah. Nufus, anfas, dan tanafas itu adalah satu perkara yang gaib, yang wujud tanpa dapat dirasakan dan tidak bisa dilihat, seperti juga nafas. Kurang adab jikalau membicarakan sesuatu yang tidak boleh, tidak bisa dibuktikan dengan ilmu yakin ataupun ainul yakin, karena ini akan menimbulkan fitnah yang besar kepada siapa saja yang membicarakannya kelak. Sudah menjadi kelazimannya umat manusia akan saling menolak sesuatu yang tidak tercapai oleh akal dan ilmunya. Meskipun jalan yang paling baik adalah jika ia mendiamkan diri di samping belajar untuk memahaminya saja. Kedudukan sistem batin dan kerohanian ini bergerak dengan kudrat yang mutlak dan hanya dapat dilihat dengan mata hati basyirah oleh mereka-mereka yang telah hidup hatinya secara zahir dan batin. Tanpa ilmu mata hati, memanglah hati itu tidak akan terbuka dan hidup, dan tidak akan dapat memperhatikan keajaiban hati ini. Wallahu a'lam bishawab.